tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat, Saudi melarang, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Kalau Anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah kenapa kerajaan Arab Saudi ini tidak membantu Palestina dalam segi misal adalah peperangan ataupun melawan orang-orang Yahudi yang telah melancarkan serangan ke masyarakat Palestina. Jadi teman-teman, saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah ini, dan video ini akan dijawab oleh Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah kenapa kerajaan Arab Saudi tidak membantu rakyat Palestina. Semestinya kerajaan Arab Saudi itu banyak membantu rakyat Palestina, ya misal semesti obat-obatan ataupun makanan, bahkan jutaan dolar yang mengalir ke bantuan rakyat Palestina. Nah teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya ya. Saya qadarullah nggak punya nomor WhatsApp beliau, jadi saya tidak tahu. Tapi ya jelas tahu lah, masa nggak tahu ya. Raja Salman itu bukan orang goblok duduk di rumah aja, enggak, dia tahu politik juga. Dia juga mengadakan kunjungan-kunjungan, bahkan kunjungan kepada negara-negara kafir. Dia punya politik tersendiri. Ya. Dia juga memandang maslahat dan apa? Dan mudarat. Bahkan jangankan negara Islam, negara kafir pun terkadang dia kunjungi kalau memang perkaranya apa? Berbahaya. Terkadang kita suudzon, saya contohkan sederhana. Sebagian dai di Saudi suudzon kepada kerajaan Arab Saudi. Contoh sederhana. Waktu terjadi pengeboman di Perancis. Paham? Sehingga sebagian orang meninggal dunia. Maka Arab Saudi tatkala itu berduka cita istilahnya. Ya, sampai sebagian sebagian bangunan tinggi ada gambar bendera Perancis. Ya. Orang mungkin berpikiran, ngapain Saudi seperti itu? Kalau saya berpikiran positif, saya bilang justru Saudi sengaja demikian, agar jangan sampai dituduhkan kepada kaum muslimin. Buktinya pusat kaum muslimin berlepas diri dari perbuatan tersebut. Paham? Paham. Dengan demikian kaum muslimin yang ada di Perancis tidak mendapatkan kemudaratan lebih. Karena begitu ada bom pasti yang dituduh apa? Kaum muslimin. Begitu Arab Saudi menunjukkan dia berlepas diri dengan cara dia, maka maksudnya demikian, agar tidak memberi kemudaratan kepada kaum muslimin dan tidak bisa menjadikan kaum muslimin semakin diintimidasi di sana. Sebagian dai ngapain gitu? Lihat Suriah parah, ngapain kita pikirkan Perancis? Bukan begitu, ini politik. Kalau Suriah jelas dibantu oleh Arab Saudi, Palestina jelas dibantu. Nah ini ada politik berhadapan dengan orang kafir, punya politik tersendiri. Punya politik tersendiri. Sebagai contoh, pernah pemerintah Arab Saudi dengan tegas mengeluarkan dalam pengumumannya resmi, tidak boleh seorang pun ke Suriah. Tidak ada boleh penduduk Saudi yang ke Suriah. Seorang, Saudi kayak apa, masa mendukung Syiah dan macam-macam. Bukan begitu, ini politik. Kasusnya beda, kasusnya Suriah itu ada pemerintah yang sah menurut undang-undang dunia, yaitu Bashar Assad. Paham ya? Kemudian ingin digulingkan oleh rakyatnya. Nah, Saudi tidak boleh menunjukkan dukungan ikut menggulingkan secara terang-terangan. Karena kalau dia menunjukkan dukungan, dia akan diprotes oleh negara-negara yang lain. Bagaimana secara undang-undang Anda salah? Maka Saudi mengeluarkan undang-undang, rakyatnya tidak boleh ke sana. Bukan berarti Saudi tidak beri bantuan. Justru bantuan paling besar kepada Suriah dari mana? Dari Saudi. Tapi dia harus berpolitik. Orang-orang di sini sudah orang-orang tukang takfir sudah menghina-hina Saudi. Lihat, Saudi melarang, Saudi melarang. Bukan begitu. Dia bantu, dia punya bantuan besar. Tapi dia punya cara sendiri agar bisa berpolitik supaya bantuan tersebut bisa sampai. Berbeda tatkala di Yaman. Di Yaman ada pemerintah yang diakui, kemudian diberontaki, maka minta tolong ya Saudi bantu terang-terangan. Gak ada masalah di mata undang-undang dunia, gak ada masalah. Tapi kalau Saudi bantu terang-terangan kepada Suriah bermasalah. Jelas. Nanti akhirnya Suriah minta bantuan kepada Soviet, kepada Cina.
terus gimana? Perang dia, perang dunia. Terus kita mau ya perang aja biar rame, enggak seperti itu. Seperti itu. Ada orang seperti itu pikirannya, ya perang aja, perang bunuh-bunuh aja. Bukan begitu, enggak semudah itu. Seperti itu. Dia mikir gimana jemaah haji, gimana jemaah umroh, gimana rakyatnya. Kalau Anda ingin tahu nuansa jihad orang-orang Saudi tinggi sekali. Orang-orang Saudi itu ingin perang semuanya. Saya bisa dengar ceramah, kita ingin ada rudal dari Iran masuk ke Riyadh, kita ingin. Saya bilang begitu di televisi. Ya. Banyak mereka ingin apa namanya jihad, tapi tidak boleh. Sudah ada tentaranya, ente bagian doa saja. Sudah tentaranya. Ya. Sampai saya ada surat, ada orang ditangkap di penjara di Qasim kalau nggak salah. Dia kirim surat sama pemerintah. Saya memang ini, tapi saya ingin dibebaskan, saya ingin perang. Saya ingin perang, tolong izinkan saya perang. Saya ingin berjihad, ingin mati syahid. Tapi tidak diizinkan. Sudah ada apa? Sudah ada yang lainnya. Jadi maksud saya ya kita harus melihat masalah dan apa? Dan mudarat. Raja Salman tentu tahu ya. Dan dia punya cara pandang tersendiri. Kita hargai cara pandangnya. Kita hargai cara pandangnya. Antum ya yang bisa berkiprah masuk ke pemerintahan silakan. Yang ingin menasihati pemerintah silakan. Yang beri masukan kepada pemerintah sangat dianjurkan. Yang tidak mampu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bikin pengajian-pengajian di mana-mana ya supaya orang semakin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tidak ada yang bisa mengangkat apa yang segala problematika kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, itulah penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Anirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah kenapa Arab Saudi ini tidak mau menolong ataupun membantu rakyat Palestina. Karena di sana itu rakyat Palestina sedang dijajah ataupun dibombardir oleh tentara Israel. Namun apa teman-teman? Jika kerajaan Arab Saudi ini menolong ataupun membantu dalam bentuk peperangan, maka ini sangat berbahaya. Mudaratnya itu lebih besar ya teman-teman ya. Karena apa? Itu kalau menurut undang-undang negara itu salah total. Jadi ditimbang dari maslahat dan mudarat. Coba bayangkan di kota dua suci yaitu Mekah dan Madinah, itu ada tempat yang pertama adalah di Mekah, yaitu tempat untuk para jamaah haji dan para umroh. Sedangkan di Madinah itu ada kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kalau terbayang ya teman-teman ya, dikirim rudal ya ataupun dikirim roket, bagaimana? Ini akan menjadikan kemudaratannya lebih banyak. Maka dari itu kerajaan Arab Saudi itu bukan diam, ini berpolitik ya. Dan kerajaan Arab Saudi itu sudah banyak membantu yaitu negara-negara seperti Suriah, kemudian Palestina, itu banyak bantuan. Sedangkan ya teman-teman, dahulu ya waktu ada kejadian seperti kejadian tsunami ya, dulu itu Arab Saudi itu banyak membantu tsunami. Apalagi ini negara Palestina yang jelas-jelas dekat dengan kerajaan Arab Saudi, itu banyak bantuan yang mengalir di situ, bahkan jutaan dolar. Bukan bermaksud kerajaan Arab Saudi ini melarang untuk berjihad, enggak, tapi ada lebih besar mudaratnya. Jadi itulah kenapa alasannya kerajaan Arab Saudi tidak membantu dalam hal peperangan. Nah teman-teman, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.